Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sampaikan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat untuk sama-sama hadir pada kajian dan majelis yang mulia ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar baginda Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti kajian online bersama. Kajian online bersama yaitu kajian online Bin Rohis RSUD DKI dengan tema keutamaan dan hikmah ibadah kurban di masa pandemi. Alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Al-Mukarram Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang nanti insya Allah akan memaparkan keutamaan dan hikmah yang apabila kita melakukan ibadah kurban terutama pada masa pandemi kali ini. Sebagai informasi bahwa kajian Rohis kali ini agak sedikit berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, bahwa saat ini kami Bin Rohis seluruh RSUD di wilayah DKI Jakarta membuat istilahnya kerjasama bersama untuk mengadakan kajian rutin bersama. Jadi memang ini tidak hanya diselenggarakan oleh RSUD Koja, namun juga melibatkan seluruh kami juga mengajak RSUD di seluruh lingkungan di wilayah DKI Jakarta untuk sama-sama mengadakan kajian rutin dan kami mengangkat tema RSUD DKI mengaji. Jadi memang untuk kali ini memang RSUD Koja mendapat kesempatan untuk menjadi host atau menjadi penyelenggara kajian pada siang hari ini, yang nantinya akan mungkin digilir ke bagian RSUD lainnya di wilayah DKI Jakarta. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa adab yang izin kami sampaikan mengenai kajian online kali ini. Yang pertama adalah nama profile yang digunakan pada Zoom meeting kali ini adalah nama yang mudah dikenali. Kemudian usahakan audio dalam kondisi mute. Berikutnya peserta akhwat mohon menonaktifkan fitur videonya dan dihimbau kepada rekan-rekan sekalian untuk mencatat fasilah atau ilmu yang disampaikan oleh Ustadz, dan tanya jawab akan dilakukan setelah penyajian materi. Dan pertanyaan disampaikan di kolom chat. Waktu mulai jam 1 siang ini dan akan berakhir di jam 14.30, jam 2:30 menit. Mungkin sekitar setengah jam, mohon izin Ustadz untuk tanya jawab. Siap. Atau mungkin 15 menit tanya jawab untuk nanti mungkin dari ada peserta kajian yang ingin bertanya. Mungkin untuk demi mempersingkat waktu,
kami persilakan kepada Al-Mukarram Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk memberikan tausiahnya. Jazakumullah khairan. Silakan, Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana takdirnya selalu indah, yang terkadang kita merasa sedih, merasa berat menerima satu ketentuan Allah. Namun kalau kita berpikir kembali, merenungkan apa yang sedang terjadi, ternyata di balik itu ada banyak hikmah yang indah dan penuh dengan berkah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah, khususnya para medis dan nakes di Rumah Sakit Umum Daerah DKI Jakarta. Di tengah gelombang pandemi yang semakin meroket, ternyata tak terasa kita ini sedang akan masuk ke hari-hari yang paling indah, yang paling mulia sepanjang 1 tahun ini. Namun sayangnya banyak di antara umat Islam yang tidak menyambut kedatangan hari ini. Biasanya kalau ada hari-hari tertentu kita sibuk menyambutnya, sebagaimana penyambutan umat Islam terhadap bulan Ramadan yang begitu hangat. Nih hari seharusnya kita menyambut seperti kita menyambut Ramadan atau bahkan lebih. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhil ayyamil ashr." Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih Allah cintai daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Hari ini kita berada tanggal 26 atau tanggal 27 Dzulqa'dah. Tinggal 3 atau 4 hari lagi kita masuk ke hari-hari yang terindah sepanjang 1 tahun. Di situ para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Walal jihad fi sabilillah. Enggak. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali satu kondisi manusia yang keluar, kharaja bi nafsihi wa malihi. Dia keluar dari rumahnya, berjihad di jalan Allah, membawa harta dan jiwanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan enggak ada yang pulang ke rumahnya. Rawahul Bukhari. Ahibbati fillah. Bagaimana kita menyambut 10 awal Dzulhijjah? Apa persiapan yang sudah kita lakukan? Di mana di 10 awal Dzulhijjah ini terkumpul semua amal soleh. Semua rukun Islam berkumpul di sini. Tapi terkadang kita sibuk dengan aktivitas kita. Atau kita memang gak peduli dengan akhirat kita. Dan yang termulia di antara 10 hari itu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'zamul ayyam indallah yaumun nahr. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban. Hari penyembelihan. Thumma yaumul qar. Kemudian tanggal 11-nya. Walaupun tentunya tanggal 9 kita tahu adalah hari Arafah, hari yang paling agung. Di mana jemaah haji seharusnya kumpul di padang Arafah. Walaupun jemaah haji Indonesia tahun ini tidak bisa ikut serta melaksanakan ibadah haji. Ahibati fillah, bicara kurban di masa pandemi ini. Sejatinya hidup ini adalah pengorbanan. Ada yang berkorban meninggalkan kampung halamannya ke Jakarta. Dia berpisah dengan kedua orang tuanya. Kadangkala berpisah dengan istri dan anak-anak. Ada yang pengorbanannya hanya untuk mendapatkan uang dan harta. Atau mendapatkan wanita. Namun, di antara pengorbanan itu, ada yang untuk mendapatkan surga dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jadi semua tergantung niatnya. Ini para tenaga medis, para nakes di 10 awal Dzulhijjah ini hendaklah memanfaatkan waktu ini. Selain nantinya tanggal 10 kita berkorban. Ahibati fillah. Kurban itu disyariatkan salah satunya adalah untuk membuktikan cinta. Mana yang lebih kita cintai? Diri kita, keluarga kita, harta kita, pekerjaan kita, atau Allah dan Rasul? Rumah akan kita tinggalkan. Pekerjaan kita akan tinggalkan. Keluarga kita akan meninggalkan kita. Bagaimana kita melihat ratusan rakyat Indonesia mati gara-gara COVID. Anak kemarin ikut pemakaman salah satu sahabat yang meninggal karena COVID. Deket gak boleh kita. Ngelihat jenazahnya gak boleh. Sendirian. Maka kalau bicara kurban, kurban ini untuk membuktikan cinta. Allah Azza wa Jal bercerita di dalam Al-Quran Karim tentang Habil dan Qabil. Bagaimana Allah memerintahkan kepada keduanya untuk berkurban. Apa kata Allah di surat Al-Ma'idah ayat 27. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلو عليهم أبناء آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم قال يتقبل. لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Barakallahu fiik. Sadaqallahu alaihi. Artinya? Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Allah perintahkan keduanya untuk berkurban.
Si Habil, dia seorang peternak. Dia memiliki seekor domba yang sangat dia cintai. Dan kita tahu orang kalau sudah cinta dengan sesuatu, maka dia akan berikan sikap yang istimewa kepada domba tersebut. Tatkala Allah perintahkan untuk berkorban, yang paling dia cintai, dia korbankan untuk Allah Azza wa Jalla. Yang paling dia cintai. Bukan dia cari domba-domba yang sudah tua. Bukan dia cari kambing-kambing yang mungkin kurus. Yang mungkin tidak berkembang kemudian dikorbankan. Lah. Tapi yang terindah. Sedangkan Habil seorang petani. Dia mengorbankan hasil dari pertaniannya dan perkebunannya. Ketika dia sudah siapkan, ada yang bagus dari yang dikorbankan oleh Qabil. Tapi sama Qabil diambil dan dia makan untuk kesenangan dirinya. Maka disebutkan Allah menerima dari salah satunya. Yang dari satunya Allah tolak. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Tolong digarisbawain. Allah bukan nerima besarnya kurban kita. Tapi ketakwaan kita tatkala kita mengorbankan apa yang kita cintai. Niat. Dari mana uang yang engkau gunakan untuk kurban? Dan bagaimana proses kurban tersebut? Terbukti Habil lebih mencintai Allah Azza wa Jalla dari semua yang dia cintai. Cerita yang kedua, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana puluhan tahun beliau nggak punya anak. Beliau di beberapa kisah disebutkan baru punya anak umur 87 tahun. 87 tahun. Ketika punya anak Ismail, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meletakkan Ismail di Mekah. Sedangkan beliau berada di Palestina. Jauh. Beliau lakukan itu. Suatu saat tatkala Ismail sudah remaja, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Di sana Allah uji Nabi Ibrahim. Allah uji Nabi Ibrahim. Dengan ujian apa? Mengorbankan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya, mobil yang dia cintai, motor yang dia cintai korbankan. Lah. Putranya. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Bayangin jemaah. Ujian yang gak main-main. Tapi itulah cinta. Bukan hanya diungkapkan dengan lisan. Ditulis dalam lembaran-lembaran yang panjang. Cinta itu dibuktikan. Dengan apa? Dengan pengorbanan. Allah ceritakan hal ini di surat As-Saffat. Ayat 102. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Barakallahu fikum. Dan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Dibawa Nabi Ismail. Bagaimana sang ayah ketika mengasah itu pisau. Bukan untuk menyembelih seekor domba. Atau onta yang gagah. Atau sapi yang mahal. Putranya sendiri. Dia punya putra satu waktu itu. Disuruh sembelih. Dan beliau lakukan. Ketika pisau itu diletakkan di lehernya, Allah ganti dengan domba yang besar. Kalau membaca buku-buku tafsir disebutkan domba itu adalah domba yang dikorbankan oleh Habil. Yang kemudian Allah kirimkan kepada Nabi Ibrahim untuk dikorbankan. Untuk disembelih. Karena dulu bukan disembelih sama Habil. Jadi korban pada waktu masa Habil dan Qabil itu, barang itu diletakkan satu tempat. Ditunggu. Akan ada api. Disebutkan api itu berwarna putih yang menyambar itu kurban. Ketika diambil, berarti kurbannya diterima. Setelah Nabi Ibrahim benar-benar membuktikan bahwa Allah lebih dia cintai daripada putranya sendiri, Allah gantikan dengan domba. Ahibati fillah. Kita tahu dengan surat yang terpendek di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Kawthar. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Yang kemudian perintah itu juga untuk kita. Umatnya. Bagi siapa saja yang mengaku followernya Nabi Muhammad SAW, laksanakan perintah ini. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Jadi yang udah salat jangan lupa berkorban. Banyak di antara kita jemaah yang motornya bagus. Yang handphonenya bagus, bahkan gonta-ganti. Yang tabungannya banyak. Yang berkata, ini untuk masa depan. Engkau berkorban untuk masa depan, bukan untuk sekarang. Kalau bicara sekarang, dagingnya habis dimakan. Tapi bicara masa depan, sejatinya yang engkau sembelih untuk Allah Azza wa Jalla, itulah tabungan masa depan. Ahibati fillah. Juga kita berbagi dengan kerabat kita. Dengan keluarga kita. Ada mungkin yang berpendapat mana yang lebih utama di masa pandemi ini, menyembelih kurban atau bersedekah. Kalau engkau bersedekah, ya dapat pahala sedekah. Engkau berkorban, dapat 2 pahala. Pahala kurban di hari-hari terindah dan pahala sedekah karena engkau juga bersedekah dengan daging hewan kurban yang engkau sembelih. Maka kurbanlah dan bersedekahlah. Kalau bicara sedekah nggak nunggu tanggal 10 Dzulhijjah. Nggak nunggu tanggal 11. Sedekah itu sepanjang masa bisa dikerjakan. Tapi kurban waktunya terbatas. Dan sekali lagi, bukan dagingnya. Bicara daging banyak di pasar. Beli daging 100 kilo. Engkau bagikan. Sedekah daging. Tapi engkau membeli seekor sapi. Lalu engkau sembelih, dianjurkan engkau menyembelih dengan tanganmu sendiri.
maka engkau telah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Di surat Al-An'am ayat 162, 163. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نعم. Terputus. Hah? Tapi Allah mengatakan, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, nusuki ini maknanya juga sesembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepada aku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah SWT. Seperti di surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar. Di sini inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Di semua umat ada ibadah menyembelih. Dan di agama kita juga ada. Terkadang ada ritual yang dilakukan oleh umat Islam. Ritual yang bukan dari Islam. Seperti menyembelih kerbau dan kepalanya dilarungkan ke laut. Kenapa kepalanya kok nggak digulai? Kenapa kepalanya kok nggak dibagi-bagi? Kenapa dilarungkan ke laut? Untuk siapa kita berkorban? Maka ingat dalam agama kita ada berkorban. Ada menyembelih. Tapi untuk Allah Azza wa Jalla. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kalau bicara hukum, apa sih Ustaz sebenarnya hukum berkorban ini? Ya memang mungkin kita akan mendapati khilaf di antara para ulama. Mungkin jumhur ulama berpendapat berkorban itu sunnah muakkadah. Anjuran yang ditekankan. Himbauan yang ditekankan. Dan gak disukain orang yang mampu kemudian gak berkorban. Dibenci. Tapi sebagian ulama berpendapat wajib kurban. Ingat, bagi yang mampu. Mungkin ukuran kemampuan beda-beda sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh orang tersebut. Mungkin gajinya besar, tapi uang itu habis, Ustaz. Anak nanggung orang tua, nanggung kakak, nanggung adik. Jadi duit itu habis. Tapi ada yang punya kelebihan harta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man wajada sa'atan walam yudahi, barang siapa yang mendapati keluasan di rizkinya. Ingat, rizki yang ada pada kita pemberian Allah bukan karena usaha kita. Karena kalau bicara rizki, ada rizki yang bukan dari usaha. Tahu-tahu bapaknya mati. Dapat warisan dia. Emangnya karena usaha dia dapat duit itu? Enggak. Maka karena pemberian Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak anak yang menunggu kematian orang tuanya agar bisa bagi waris, ternyata anaknya mati duluan. Sekali lagi, rizki itu benar-benar karunia Allah.
maka barang siapa yang mendapati keluasan, walam yudahi, kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, nggak usah dekat-dekat ke musola kita, ke tempat kita sholat nggak usah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Jadi yang punya keluasan rizki, dia lebih memilih beli motor. Berapa dia beli motor? Kalau kita lihatlah, motor Beat, kira-kira 16 juta. Dia beli. Kambing atau domba, berapa harga? 2 juta dapat. Dia mampu membeli motor Beat dengan harga 16 juta. Kambing 2 juta, nggak mampu dia beli. Lihat handphonenya. Handphonenya harga 5 juta. Anggap 5 juta harga handphonenya. Apa nggak bisa engkau beli handphone yang 2 juta, yang 3 juta, engkau untuk kurban? Yang beli motor 16 juta, apa nggak bisa, nggak cukup untuk engkau beli motor harga 10 juta? Masih sisa 6 juta engkau bisa beli domba yang besar. Karena bicara kurban, bicara cinta, bicara persiapan untuk masa depan kita. Dan bagi yang motor dan mobilnya bagus-bagus, mobilnya ratusan juta, mobilnya bahkan ribuan juta, berapa yang kau korbankan? Separuh harga mobilmu? Mampu. Kau punya mobil harga 1 M, mampu kau berkorban dengan harga 500 juta. Bayangin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berangkat haji, beliau menghadiahkan, beliau membawa onta sebanyak 100 ekor onta. Beliau sembelih di Mekah sana. 100 ekor onta. Kalau bicara orang yang haji qiron, itu kewajibannya potong 1 kambing cukup dia. Cukup. Selesai. Kewajiban dia. Tapi beliau ingin menghadiahkan yang terindah. Beliau sembelih itu. 100 ekor onta. Kalau harga 1 onta itu, anggap 30 juta. 3 miliar yang beliau sembelih. Rumah beliau di kota Medina, rumah petak 5 kali 5 cuma. Tak besar rumah beliau. Tapi karena beliau tahu dengan hakikat dunia ini. Beliau memberikan contoh bahwa semua yang kita miliki di dunia, itu kita akan tinggalkan. Bisa dibayangin ya, 100 ekor onta itu bersama Nabi SAW. Pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal menemani. Karena yang bakal nemenin kita di kuburan apa? 3 yang nganterin kita ke kuburan. Kalau dengan COVID sekarang mobil COVID, mobil jenazah ikut ke kuburan. Itu petugas dari PNPB ikut ke kuburan. Ya, yatba'ul mayyit salat. Ada 3 yang mengikuti jenazah. Yang pertama, keluarganya, hartanya, ikut itu. Yang ketiga, amalnya. Yang tersisa di situ siapa? Amalnya doang. Kalau dia seorang yang terkenal, public figure, seorang artis mungkin yang ngantarkan jenazahnya banyak. Pertanyaannya, siapa di antara orang-orang yang mengantarkan kuburan itu yang mau mendampingimu di kuburan? Siapa? Anaknya nggak bakal dampingin. Anak nggak bakal. Istri atau suami, nggak ada. Selamat tinggal sudah urusannya. Dunia yang ditinggalkan dibagi-bagi sama ahli waris. Maka jangan meremehkan kurban ini.
Karena Nabi SAW memberikan ancaman yang nggak berkorban padahal mampu. Jangan dekat-dekat tempat sholat kita. Ahibatifillah, bicara keutamaan. Maka ya keutamaannya tentunya akan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada banyak hadis tentang keutamaan kurban ini, tapi rata-rata hadis itu dhaif. Contohnya mungkin hadis ma amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min iraqati dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah untuk dikerjakan pada hari penyembelihan itu lebih dari mengucurkan darah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Yang dia korbankan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kakinya, dengan bulunya. Wa inna dam la yaqa' minallahi azza wa jal bimakanin qabla an yaqa' 'alal ard. Sesungguhnya darah itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah azza wa jal sebelum dia jatuh ke tanah. Fatayyibu biha nafsan. Maka hendaklah kalian berkorban dengan niat yang baik. Namun hadis ini dhaif. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim berkorban. Nah, dan Nabi kita Muhammad SAW berkorban. Dan engkau pengikut Nabi Muhammad SAW seharusnya berkorban. Ahibati fillah. Kalau bicara yang ingin berkorban, apa yang harus dilakukan? Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah." Apabila kalian melihat hilal. Hilal itu bulan sabit. Bulan-bulan Islam ini ngitungnya itu pakai bulan, bukan pakai matahari. Kalau bulan Januari atau bulan Juli sekarang ngitungnya pakai matahari. Bulan kita ya pakai bulan, namanya bulan. Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, melihat bulan sabit, bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih, hendak berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Rawahu Muslim. Hendaklah dia menahan diri untuk tidak potong rambut, untuk tidak menggunting kukunya. Jangan. Jadi kalau punya niat untuk berkorban, ya sudah. Kukunya gimana panjang, biarin. Jadi kalau yang mau potong kuku, yang mau potong rambut, tolong dipotong, mau potong kumisnya, dipotong sebelum malam 1 Dzulhijjah. Dipotong semuanya. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang. Jangan dipotong. Sampai kapan? Sampai dia menyembelih kurban. Ahibati fillah. Di sini ada hikmah. Yang salah satunya adalah kita menyerupai jemaah haji. Jemaah haji itu kalau sudah niat berihram, maka dia nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Udah. Sampai kapan? Sampai mereka menyelesaikan ibadah haji mereka. Sampai mereka melempar jumroh, dan itu pada tanggal 10. Kita pun yang nggak berhaji, apalagi yang banyak nih yang nggak berangkat haji tahun ini, tolong paling nggak kita jaga tuh. Ketika mau potong kuku ingat, oh aku mau berkorban. Tunggu dulu. Mau potong rambut, aku mau berkorban. Di antara hikmah yang disebutkan bahwasanya agar seluruh tubuh kita ini dibebaskan dari api neraka. Sehingga kita menyembelihnya setelah perintah, sehingga kita baru potong rambut atau potong kuku setelah perintah Allah kita kerjakan.
Terus gimana kalau ada orang yang potong rambut, potong kuku, sedangkan dia mau berkorban? Sunnah ini jamaah sering ditinggalkan oleh manusia. Padahal Nabi SAW menyuruh kita untuk menahan diri. Bagaimana kalau dia memotong rambutnya atau menggunting kukunya? Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa'innahu yatruk. Hendaklah dia itu meninggalkan qatr syar, menggunting rambut, memotong kuku. Fa'in fa'ala astaghfirullah. Kalau dia ternyata memotong rambutnya, menggunting kukunya, hendaklah dia beristighfar. Memang gak ada kewajiban mengganti atau apa, hendaklah dia beristighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kemudian bicara umurnya. Nih, umur hewan yang hendak kita korbankan. Kalau onta umur 5 tahun. Kalau sapi lengkap umur 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Kalau kambing. Kambing ini ada yang domba. Kalau domba itu umurnya 6 bulan lebih. Tapi kalau kambing biasa umurnya 1 tahun. Oh, nggak mahal Ustaz ya? Enggak. Kalau bicara kambing umur 1 tahun dan domba umur 6 bulan nggak mahal. Apalagi kalau kita bicara kurban. Kurban ini bukan sodako yang semuanya dikasihkan. Kurban itu menyembelih. Yang sebagian dagingnya disodakohkan. Artinya kalau kita bicara kita berkorban 1 ekor domba harga 1,5 juta umpamanya. Kalau dipikir-pikir dibagi sepertiga. Sepertiga mau kita makan, sepertiga mau kita simpan, sepertiga yang mau disodakohkan. Jadi sebenarnya cuma 500.000 yang keluar duit kita. Kenapa? Yang 1 juta balik ke kita. Nggak mahal ya malah. Cuma kadangkala kita itu terlalu perhitungan. Kemudian cari yang terbaik ketika berkorban. Yang paling mahal, yang paling indah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bicara Nabi Alaihi Wasallam, beliau orang kaya apa orang miskin? Ya, mungkin beliau melalui fase-fase miskin. Di mana di rumah Nabi Alaihi Wasallam, ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun, thumma hilalun, walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan. Lalu datang rembulan lagi, kemudian dia hilang. Masuk ke bulan ketiga, di rumah Nabi alaihi salatu wasallam kompornya tidak hidup. Nggak hidup kompornya Nabi SAW. Maka ditanya Aisyah, terus makan apa kalian? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, al-aswadan. Kurma sama air. 2 bulan lebih kurma sama air. Tapi tatkala waktu Idul Adha, beliau berkorban. Beliau berusaha untuk tetap berkorban. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihissalam dhaha bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi alaihissalam berkurban dengan 2 ekor domba yang putih, yang indah, enak dilihat domba ini. Aqranain, bertanduk jamaah. Artinya bukan harus bertanduk ya.
Tapi biasanya yang bertanduk itu jadi mahal. Tapi ingat, jangan beli bertanduk namun kurus. Karena apa? Ya dagingnya dikit. Karena tanduknya nggak dimakan sebenarnya. Tapi tadi kita mengorbankan sesuatu yang indah. Dan disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam riwayat Muslim bahwa Nabi memerintahkan dengan 1 ekor domba yang bertanduk, yang kakinya hitam, yang disebutkan perutnya juga ada hitamnya, kemudian kedua matanya hitam. Itu jamaah, sebuah pengorbanan yang indah yang kita korban. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Hajj ayat 32. Di mana para ulama menjelaskan dianjurkan kita menyembelih kurban itu yang gemuk, yang indah. Karena ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Kita nih, motor itu syiar Allah yang kita miliki. Enggak. Mobil kita? Enggak. Rumah kita? Enggak. Nih sekarang kita punya kesempatan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hajj ayat 32? Nah, silahkan dibaca. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Barakallahu fikum. Ibnu Abbas mengatakan di antara mengagungkannya adalah menggemukkan hewan kurban kita. Ini di antara syiar-syiar Allah, kita mengembukkannya, kita membesarkannya, kita membuatnya indah. Ini termasuk bentuk pengagungan. Sehingga hewan kurban yang kita pilih, tatkala dia semakin mahal, semakin bagus. Kadang-kadang kan kita kalau lihat hewan kurban, kita lihat ini harganya 3 juta. Yang ini harganya 4 juta. Beratnya sama. Tapi yang ini lebih indah. Lebih gagah. Walaupun kadang-kadang kita memahamkan hal ini kepada para masyarakat. Ya kadang-kadang enggak usah beli yang itu aja, sama aja lah. Enggak sama jemaah. Jadi kalau kita bicara sama beratnya, tapi yang ini lebih mahal karena dia lebih gagah, karena modelnya lebih bagus. Apalagi memang ada domba-domba yang ganteng jemaah. Atau kambing-kambing yang gagah sekali. Yang harganya berbeda. Memang masyarakat menjualnya berbeda. Bukan karena Idul Adha, bukan. Jadi jangan berpikir karena Idul Adha dimahalin. Enggak, karena memang di pandangan manusia itu bagus, itu indah. Kita bicara korban, mengorbankan sesuatu yang indah. Jadi semakin dia itu mahal, semakin dia berharga, bernilai, tentunya berbeda pahala yang akan diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang membebaskan budak, agama kita datang ketika perbudakan merajalela. Sehingga ada anjuran untuk membebaskan budak-budak. Beliau ditanya alaihi salatu wassalam, ayyur riqabi afdal. Dalam membebaskan budak itu, budak yang mana yang paling mulia, yang paling afdal untuk dibebaskan? Karena dulu perbudakan ketika merajalela, harga budak tuh beda-beda. Diperjualbelikan manusia pada waktu itu. Ini harganya anggap 100 juta, yang ini 200 juta. Lu kenapa kan sama? Enggak, yang ini pinter. Yang ini bisa itu.
Maka Nabi SAW menjawab, aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Yang paling mahal harganya, yang paling bernilai di pemiliknya. Jadi semakin nilainya tinggi, semakin mahal harganya, maka itu yang lebih utama. Ya, orang kalau beli motor, dia sebenarnya ingin motor yang paling bagus. Orang beli mobil kepingin mobil yang paling bagus, hanya saja duitnya nggak cukup. Bicara domba, ya usahakan kita ketika memilih binatang yang hendak kita korbankan, maka yang terbagus. Al-Imam Ibn Huzaimah rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullama azumat ru'yatuhu indal mar'i, kana a'zam li thawabillah idza akhrajahu lillah. Setiap orang ini memandangnya dengan pandangan yang sangat menyenangkan, Masya Allah bagus banget, ini bicara budak. Maka tatkala mengeluarkannya untuk Allah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah. Begitu pula dengan hewan kurban kita. Jadi semakin hewan itu enak dipandang, sayang kita ingin menyembelihnya, ya Allah sayang banget, bagus ini untuk, mungkin bicara kalau orang berpikir ini untuk kontes semuanya. Kadang-kadang orang berpikir, oh ini untuk apalagi, untuk pembibitan. Kemudian dia korbankan, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah SWT. Tapi di antara 3 hewan ternak yang dikorbankan, mana yang lebih utama? Onta, sapi, atau domba? Jumhur ulama berpendapat yang paling utama adalah onta sendirian. Sendirian. Yang kedua, sapi sendirian. Kan kita tahu onta ini untuk 7 orang. Tapi sendirian boleh. Nabi SAW 100 ekor sendirian. Jadi sapi yang untuk 7 orang kita sendirian, atas nama kita sendiri, kita keluarga kita masukkan. Tapi kita sendiri sebenarnya yang memilikinya. Bukan dibagi 7. Kemudian setelah itu domba sendirian. Setelah itu dia mungkin 1/7 onta, 1/7 sapi. Tapi yang jelas jemaah semuanya boleh. Namun kita berusaha untuk yang terindah yang kita korbankan. Waktu menyembelihnya gimana di masa pandemi ini Ustaz? Karena kita lihat PPKM ini ternyata sampai tanggal 20. Yang mana hari itu kemungkinan akan bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga kita nggak bisa menyembelih umpamanya di daerah-daerah yang zona merah umpamanya. Ketahuilah menyembelih kurban ini nggak harus di masjid. Nggak harus di lapangan. Nggak harus dititipkan ke sana. Sembelih di belakang rumah kita. Nggak usah rame-rame. Nggak usah ngundang orang. Sembelih, setelah sembelih potongi, setelah itu bagikan. Sebagian taruh di kulkas kita, sebagian kita makan. Jadi nggak harus kita menyembelihnya itu di keramaian, enggak. Maka nih kesempatan nih buat teman-teman di masa pandemi ini untuk belajar menyembelih. Belajar. Kalau bicara menyembelih itu yang penting bagaimana 2 urat lehernya itu putus. Lebih utama 2 urat lehernya putus bersama kerongkongannya diputusin. Selesai. Jadi gak sulit. Apalagi sekarang ada tutorial ya dari mana? Dari YouTube, dari mana-mana. Lihat. Ustaz gak bisa ngulitin ini karena kita ingin kulitnya itu berharga. Kalau kita gak bisa ngulitin gak apa-apa. Karena kulitnya juga gak boleh dijual. Gak boleh dijual, boleh dihadiahkan. Ajarin anak-anak kita ngulitin di rumah. Ini kesempatan.
Jadi kalau nggak bisa kita melakukannya di tanggal 10-nya, jadi waktu memulainya itu adalah setelah sholat Idul Adha. Nabi memotongnya pada waktu itu di lapangan. Sebagai contoh bahwasanya ini waktu mulai menyembelih. Setelah itu besoknya boleh sampai tanggal 13. Jadi waktu menyembelih itu setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah berakhir. Jadi ada kesempatan untuk menyembelih dan insya Allah ya kita dapat melakukan itu. Lalu jamaah yang dianjurkan bagi orang yang menyembelih itu dianjurkan menghadap ke kiblat. Dianjurkan menghadap ke kiblat, dia baca apa sih? Baca bismillah. Allahu Akbar. Bismillah aja yang wajib. Kalau mau ditambah Allahu Akbar, itu anjuran. Bismillah Allahu Akbar. Kadang-kala kita bingung, baca apa Ustaz? Bismillah Allahu Akbar. Tapi memang kalau itu korbannya orang, ya kita kata Bismillah Allahu Akbar, ya Allah ini dari fulan ya. Ini korbannya fulan, ana cuma wakilnya. Dia menyembelih. Tanpa dia menyebutkan pun gak ada masalah. Karena Allah tahu kurban itu bukan milik dia sebagai jagal-jagal yang menyembelih itu. Dan dianjurkan sekali lagi menyembelih sendiri jamaah. Kemudian dianjurkan untuk makan dari kurban yang kita sembelih. Ada perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Di Idul Fitri kita dianjurkan ketika berangkat sholat itu mengkonsumsi sesuatu. Supaya meyakinkan diri hari itu kita nggak puasa. Udah nggak puasa hari itu. Makan kurma dianjurkan beberapa butir secara witir. Di Idul Adha perbedaannya, kita dianjurkan tidak makan apa-apa. Sampai kita menyembelih hewan kurban kita dan kita makan dari hewan kurban kita. Jadi ketika kita motongnya di rumah, kalau kita motongnya rombongan kan kita nunggu kadang-kadang punya kita baru disembelih jam 12. Wah kita kelaparan sampai jam 12 nggak makan. Tapi kalau kita di rumah sendiri habis sholat bismillah potong. Sebelum selesai dikulitin kakinya sudah minta dibakarin sama istri atau dibikin sate. Makan. Ini dianjurkan. Artinya bukan satu hal yang wajib tapi itu dianjurkan agar kita mengkonsumsi makan dari hewan kurban kita supaya kita tahu bahwasanya kurban ini bukan sedekah biasa-biasa. Tapi berkorban untuk Allah dan dari dagingnya itu yang kita sedekahkan ke orang-orang di sekitar kita. Barakallahu fiik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan mendorong kita untuk mengorbankan yang terbaik yang kita miliki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke Dr. Haris. Jazakumullah khair. Masih mute kayaknya, Dok. Ya. Syukran Ustaz atas tausiahnya pada siang hari ini. Alhamdulillah banyak ilmu atau kajian dari Ustaz yang insya Allah bermakna bagi kita semua. Izin kami mulai sesi tanya jawab. Tafadhal, Dok. Barakallahu fikum. Yang pertama Ustadz, pertanyaannya dari RSUD Taman Sari Ustadz. Jadi salah satu RSUD tingkat kecamatan Ustadz. Kalau di Jakarta itu puskesmas kecamatan sekarang bertindak sebagai RSUD. Masya Allah. Ya. Jadi Assalamualaikum Ustadz, mau tanya kalau patungan kurban tapi besarannya beda-beda boleh tidak Ustadz? Ada yang mungkin ada yang bisa 5 juta, ada yang 10 juta, atau yang 2 juta. Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Jadi, kalau sapi itu harganya 35 juta. Dibagi 7 berarti satu orang 5 jutaan. Namun ternyata 5
yang patungan ini beda-beda. Ada yang tadi 5 juta, 7 juta, pokoknya sampai 35 juta. Boleh nggak? Boleh-boleh aja sebenarnya, asalkan tadi yang ngasih uang lebih sejatinya dia membantu yang uangnya sedikit. Seharusnya kan 5 jutaan, nih orang cuma 3 juta, fulan 7 juta. Berarti sebenarnya yang 2 juta itu sedekah dari fulan buat yang 5 juta ini. Buat yang tadi hanya 3 juta. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, artinya sesuai dengan kesepakatan mereka. Atau bisa jadi 1 ekor sapi itu hanya 3 orang yang patungan. Kan buat 7 orang, ya tinggal dihitung nanti berapa orang sebenarnya gitu loh. Kalau yang 3 orang yang bayar duit umpamanya, yang satu 10 juta, yang satu 15 juta. Jadi bisa jadi domba itu tetap untuk 7 orang. Afwan, sapi itu untuk 7 orang. Sehingga penghitungannya ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Tapi kalau ternyata seperti yang disebutkan tadi, enggak Ustaz, memang katanya berapa langsung punya duit yuk kita beli sapi. Jadi nanti yang paling banyak bayarnya itu sebenarnya dia bersedekah kepada yang sedikit, sehingga dia tetap berkorban dengan uang dia yang sedikit. Insya Allah nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini agak lumayan banyak Ustaz pertanyaan Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah boleh berkurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Lebih utama mana untuk orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Ada khilaf di antara para ulama tentang berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sebagian berpendapat kalau dia tidak berwasiat nggak bisa kita. Seperti dalam mazhab Syafi'i, ketika nggak berwasiat ya, orang tuanya meninggal nggak berwasiat untuk dikorbankan, nggak perlu kita ngorbankan karena dia nggak minta kita menyembelih buat dia. Tapi sebagian berpendapat nggak ada masalah sebenarnya, karena seperti sedekah untuk orang yang meninggal dunia diperbolehkan dalam agama kita. Tapi jamaah, yang lebih utama yang berkorban itu yang hidup. Yang meninggal itu diikut sertakan dalam niat kurbannya. Ana berkorban, mamanya. Ana niatkan buat keluarga ana. Mamanya ana punya anak yang meninggal dunia. Atau ana punya orang tua yang alhamdulillah keduanya masih hidup, mamanya. Ana niatkan buat keluarga, masuk yang hidup dan yang mati. Jadi 1 ekor domba itu sebenarnya cukup untuk menggugurkan kewajiban ya buat 1 keluarga. Jadi yang mati pun akan dapat bagian pahala. Karena Rasul SAW disebutkan beliau nggak pernah berkorban untuk putri-putrinya yang meninggal dunia. Beliau nggak pernah berkorban untuk pamannya Hamzah yang meninggal dunia. Beliau juga nggak pernah disebutkan berkorban buat istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha yang meninggal dunia secara tersendiri. Tapi beliau berkorban mengatakan Allahumma hadza anni, ini Allah dari aku dan dari keluargaku. Ada yang dari aku dan dari umatku semuanya. Masuk di sana yang hidup dan yang mati. Tapi kalau mau secara tersendiri, jumhur ulama berpendapat nggak ada masalah. Tapi yang lebih utama adalah yang hidup yang berkorban, tapi dia meniatkan buat keluarganya yang sudah meninggal dunia juga. Dia yang memiliki kurban itu, dia yang berkurban. Tapi keluarga yang meninggal diikut sertakan dalam pahalanya. Insya Allah itu akan lebih utama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Sepertinya banyak yang bertanya juga terkait masalah kurban untuk orang yang ini Ustaz yang sudah meninggal. Dan ini juga ada yang menarik Ustaz yang bertanya tentang mau tanya Ustaz, bagaimana kalau kita sudah ikut berkurban tapi belum diakikah Ustaz? Naam, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Jadi kalau bicara akikah, jadi akikah ini sebenarnya kewajiban buat orang tua. Di mana ketika anak itu lahir, maka
Allah perintahkan orang tuanya untuk menyembelih juga seekor domba buat kalau anak itu anak perempuan, kalau anak laki-laki maka 2 ekor domba. Bagaimana kalau ternyata Ustadz dia belum diakikohin sama orang tuanya? Sekali lagi yang akikoh kan sebenarnya orang tua, bukan anak. Tapi kalau sang anak mau mengakikohin diri sendiri nggak ada masalah sebenarnya. Atau orang lain yang mau akikohin nggak apa-apa. Jadi kalau dia memilih, anak kayaknya memilih untuk kurban dulu. Nggak ada masalah, silahkan kurban terlebih dahulu. Karena kalau bicara kurban ini waktunya terbatas. Tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi kalau akikoh lebih bebas. Walaupun dianjurkan dulu ketika kita umur 7 hari. Artinya kita waktu itu ya nggak mungkin berkorban. Atau nggak mungkin menyembelih akikoh kita sendiri. Orang tua yang menyembelih. Tapi karena orang tua tidak mengakikohin kita sebenarnya nggak punya kewajiban untuk mengakikohi diri sendiri. Tinggal orang tua. Namun kan juga harapan kita ya nggak ada tanggungan orang tua. Kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Nabi SAW mengatakan semua yang lahir itu tergadai dengan akikohnya sampai disembelih. Jadi kita dituntut bagaimana gadai itu lunas ya dengan menyembelih akikoh tersebut. Tapi kalau bicara yang belum akikoh, bolehkah korban? Boleh, tafadhol. Tapi kalau engkau mau akikoh sekarang ya sekarang akikoh. Jangan nunggu Idul Adha. Karena memang terjadi khilaf di antara para ulama. Gimana kalau hari akikohnya itu pas dengan hari Idul Adha? Bolehkah dia meniatkan akikoh dengan kurban sekalian? Pendapat yang kuat nggak bisa. 2 ibadah yang berbeda. Engkau akikoh selesai buat akikohmu. Yang kurban sendiri. Jadi intinya diperbolehkan orang untuk berkurban walaupun dia belum diakikohin. Tapi lebih utama ya kalau bicara akikoh ya sekarang nggak usah nunggu Idul Adha engkau baru mengakikohi diri sendiri. Atau kita yang memberikan kepada orang tua domba, sampaikan ayah ini ayah buat akikoh diriku. Itu kayaknya lebih utama. Jadi tetap ayah kita sebenarnya yang mengakikohin kita. Bukan kita mengakikohin diri sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz, agak banyak Ustaz. Tafadhal dok. Materi Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Jadi ada yang ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dari tahun 2010 hampir setiap waktu berkurban Ana mampu dan udah niat berkurban. Cuman baru 2 kali karena alasan Ana nggak enak sama suami karena suami tidak mampu secara materi berkurban. Takutnya kalau berkurban Ana merasa merendahkan beliau karena Ana mampu berkurban sedangkan suami Ana tidak mampu. Apakah Ana salah Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Dan ini qadarullah suami meninggal 9 bulan lalu. Bagaimana cara mengikutkan suami Ana untuk berkorban Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah, rahimakumullah. Masya Allah ya, ini bagaimana seorang istri yang ingin menjaga perasaan suami. Yang dikatakan suaminya nggak mampu sebenarnya. Sebenarnya dia tetap bisa berkorban. Sekarang ini nggak harus kita sendiri yang menyembelih kurban. Hanya saja dianjurkan bagi perempuan, dianjurkan orang lain yang menyembelih. Artinya bisa jadi sang istri ini berkorban di tempat lain. Dia transfer duitnya, sampaikan anak mau kurban di kampung ya, tolong disembelihkan di sana. Supaya tadi suami nggak perasaan. Atau bisa jadi istri menghadiahkan kepada suami seekor domba. Bang, aku beli domba hadiah buat abang. Abang kurbanlah buat kita semuanya. Itu ana rasa bisa dilakukan. Jadi kalau sekarang suami sudah meninggal dunia dan sang istri ingin menyembelih dan mengikut sertakan suami, bisa jadi dia menyembelih untuk suaminya. Dia nyembelih kurban memang untuk suaminya. Tapi bisa jadi dia berkorban dan dimasukkan suaminya dalam pahala. Jadi bukan milik suami itu hewan, tetap itu milik istri, tapi dia meniatkan mengikut sertakan suami dalam pahalanya, insya Allah tetap suami akan mendapatkan bagiannya. Dan ahibati fillah,
ingat kepada para istri yang dikasih kelebihan harta, yang mungkin secara kemampuan lebih daripada suaminya. Tetap suamimu adalah pemimpin. Karena banyak terjadi kalau gajinya suami itu lebih kecil dari gajinya istri, atau sang suami itu tidak memberikan nafkah yang cukup karena penghasilannya memang sedikit, kadangkala istri menggantikan posisi suami sebagai pemimpin. Padahal Allah Jalla Jalaluh mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Istri wajib taat sama suami. Istri wajib patuh sama perintah suami. Bukan kebalikannya. Bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Siapa yang kaya? Khadijah. Siapa yang lebih banyak hartanya? Khadijah. Tapi bagaimana Khadijah menjadikan semua hartanya bisa dimanfaatkan untuk dakwah Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, masih ada lagi Ustaz terkait dengan tadi untuk urunan berkurban Ustaz. Ada yang minta penjelasan lebih lanjut Ustaz terkait dengan urunan berkurban. Dan ini kebetulan dari Direktur RSUD Tanah Abang Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ini mungkin mohon penjelasannya lagi Ustaz lebih dalam. Kalau ada dalam pembelian satu sapi, kurang lebih sekarang rata-rata memang 3,5 juta per 7 bagian Ustaz. Kalau ada satu orang yang hanya bisa berikan 500.000. Ketika kurangan di subsidi yang lain, apakah yang urunan 500.000 ini tetap tercatat telah berkurban atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Jadi Dok, satu orang ini nggak mampu, gitu Dok? Iya Dok, iya nih Ustaz cuman punya 500.000 Ustaz. Tadi kan Ustaz sampaikan dia disubsidi dari yang lainnya. Iya, dari yang lain. Apakah itu termasuk berkurban itu Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, artinya kalau yang subsidi itu dia bukan berkorban. Jadi yang ngasih duit 500 ribuan sama dia nggak berkorban. Yang berkorban tetap satu orang tadi. Jadi dia punya uang 500 ribu. Ditambahin 3 juta. Jadi 3,5. Jadi yang ngasih 3 juta ini nggak berkorban. Kalau memang dia tadi membantu orang ini supaya dia berkorban. Jadi yang terhitung berkorban tetap yang punya uang 500 ribu. Karena yang 3 juta itu subsidi dari orang-orang agar dia berkorban. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Seperti yang terjadi di sekolah-sekolah jamaahnya. Kadang-kala di sekolah itu anak-anak urunan. Urunan 100 ribuan. Berapa orang? 25 orang. Jadi 2,5 juta. Siapa yang berkorban? Nggak ada yang berkorban. Kecuali diberikan hewan itu kepada salah satu orang. Jadi yang urunan 100 ribuan ini buat siapa? Buat Ahmad sudah, Ahmad yang korban. Ya berarti Ahmad yang berkorban. Sehingga subsidi itu nggak masalah sebenarnya asalkan itu benar-benar diberikan kepada salah satu orang tadi. Jadi kalau dikatakan dia punya uang 500 ribu kemudian disubsidi sama yang lainnya sehingga jadi 3,5 juta maka sah kurbannya dia. Tapi tentunya bicara pahala mereka juga dapat pahala yang ngasih 500 ribuan tadi. Tapi pahala sodakoh bukan pahala kurban. Mungkin seperti itu Dok. Wallahu a'lam bishawab. Ini makin banyak pertanyaannya Ustaz terkait dengan teknis berkurban Ustaz. Ini ada lagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya apakah dibolehkan ketika berkurban meminta bagian dari tubuh hewan? Maksudnya misalnya sepertiga daging yang dimakan. Misalnya kita minta bagian paha atau dagingnya saja. Sebenarnya berapa sih ini Ustadz kira-kira yang bisa kita makan sendiri yang tadi Ustadz? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan kurban ini, berapa persen sih yang boleh kita makan? Jadi sekali lagi kurban ini bukan sodakoh. Yang sodakoh, masa orang makan sodakohnya gitu kan? Nggak boleh. Tapi bicara korban, dia berkorban. Dianjurkan untuk sodakoh. Jadi berapa persen yang harus disodakohkan? Berapapun. Yang penting ada yang disodakohkan.
Walaupun cuma 1 kilo, walaupun yang disedekahkan cuma 1 kilo. Jadi dia ana mau separuh kambing itu, tafadhol, nggak apa-apa. Dia mungkin mengatakan saya mau 3 kakinya. 3 kaki kita ambil atau 4 kakinya. Sisanya yaitu yang dibagi. Boleh, boleh. Jadi sekali lagi korban ini adalah mengucurkan darah, berkorban untuk Allah Azza wa Jalla. Dianjurkan kita makan dari korban kita. Pendapat yang lebih kuat di antara penjelasan para ulama, tetap harus ada yang disodakohkan. Walaupun sebagian mengatakan mau dimakan semuanya nggak apa-apa. Tapi yang lebih kuat pendapatnya tetap harus ada yang disodakohkan. Walaupun cuma 1 kilo yang disodakohkan. Jadi dia sudah terlepas di mana perintah Allah untuk memberikan makan, untuk berbagi, dia telah melakukan itu. Jadi nggak ada masalah ketika orang itu meminta 2/3 dari hewan kurban tersebut, nggak ada masalah. Cuma memang jamaah kita itu kadang-kala kalau di masyarakat ya takut jadi omongan. Tapi kalau kita motong sendiri di rumah kan enak. Yang aneh mau bagikan cuma 1 kaki, ya dibagikan, nggak ada masalah, berikan kepada fakir miskin. Tapi kalau di masyarakat kadang-kala nih orang minta 2/3 dia, kata dia. Banyak banget yang diminta sama dia. Itu hak dia sebenarnya. Karena sekali lagi dia bukan sedekah daging. Dia berkorban. Nah, dagingnya tadi yang dia sedekahkan sebagiannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Mungkin sekitar 2-3 pertanyaan lagi. Ustaz, Tafadhol. berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh berkorban dengan hewan yang dibeli dengan berhutang Ustaz? Misalnya karena saat ini musim kurban belum ada uang cash atau baru bulan berikutnya punya utang. Yang kedua, apakah boleh kurban secara online Ustaz? Sekarang kan lagi banyak layanan kurban secara online. Hukumnya seperti apa Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan hutang ya. Islam ini tidak memberatkan pemeluknya. Sehingga yang diperintahkan berkurban itu yang memiliki keluasan rizki. Kalau engkau tidak punya, jangan memaksakan diri. Niatmu itu pun sudah ditulis. Karena bicara utang, berat utang ini. Orang mati kalau meninggalkan utang, itu nggak masuk surga sampai utangnya dilunasi. Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Tapi kalau bicara orang ini sebenarnya Ustaz, dia punya aset, dia punya duit belum cair. Tapi insya Allah kalaupun dia mati, insya Allah warisannya tuh ada yang untuk melunasi utang tersebut. Maka boleh-boleh aja dia berkorban dengan hutang. Asalkan tadi dia punya harta yang dapat atau cukup untuk melunasi hutangnya. Masalahnya dia nggak pegang uang cash karena sekarang uang nunggu, kadang-kala lagi jual rumah, lagi jual ini belum laku, sehingga dia nggak pegang uang cash, dia mau pinjem dulu, baru kemudian nanti kalau itu laku, itu cair, dia bayarin nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ketika engkau nggak mampu, jangan memaksakan diri. Tapi Ustadz, sebagian orang ini nggak mampu, beli barang itu utang sebenarnya. Dia beli motor utang, itu utang, masa korban nggak utang? Jadi sebenarnya boleh-boleh aja berkorban dengan berhutang, sah. Asalkan tadi dia punya sesuatu untuk melunasinya. Sebagian ulama ditanya tentang gimana sekarang anak ini punya uang, tapi anak punya utang. Anggap anak punya utang 5 juta, anak punya uang 5 juta. Mana yang harus anak pilih? Berkorban atau bayar utang? Maka yang lebih utama adalah membayar hutang. Karena itu kewajiban dia, tanggungan dia. Sedangkan kurban dia nggak punya tanggungan karena memang dia nggak mampu. Kecuali dia anak kok kepingin kurban Ustaz ya. Duit anak ada lagi, bentar lagi insya Allah cair. Kalau kondisinya seperti itu maka dia perlu bertanya kepada pemilik uang. Afwan nih, uang antum sudah ada 5 juta. Tapi anak terus terang kepingin kurban anak. Apa boleh pembayarannya ditunda? Nanti kalau anak dapat duit lagi anak bayarin ke antum.
Kalau pemilik uang mengatakan tafadhol, nggak apa-apa, ya berarti nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, kita bayarin sama dia. Karena itu milik dia. Terus online. Iya. Berkaitan dengan korban online. Dalam berkorban itu sah diwakilkan. Jadi mewakilkan orang lain untuk membeli hewan kurban kita, mewakilkan orang lain untuk menyembelih hewan kita, hewan kurban kita, dan mewakilkan orang lain untuk membagikan hewan kurban kita itu diperbolehkan. Namun jamaah, hati-hati. Karena kalau cari wakil itu harus yang amanah. Lagi ribut nih di grup keluarga Ana, lagi ada ribut-ribut dikit tentang, jadi kita bayar 300.000 kita dapat hewan kurban. Jadi ada satu lembaga yang mengumpulkan kurban orang-orang, kemudian sama mereka itu dipotong, kurban itu dipotong benar. Lalu siapa yang mau ambil bayar 300.000. Dikasihkan dia itu. Sebenarnya untuk disalurkan. Artinya pihak ini nggak amanah. Seharusnya dia bertugas untuk menyalurkan. Tapi dia tidak menyalurkan. Malah dia cari orang yang mau bayar 300.000. Diperbolehkan ngambil hewan kurban. Tapi udah dipotong. Jadi dia nggak sesuai gitu. Jadi tolong ketika mewakilkan orang lain, baik itu lembaga atau perorangan, dilihat amanah enggak tempat ini. Dia salurkan kemana? Karena bicara menyalurkan korban ini berat loh. Kita di kampus STDI, sekarang ini panitia sedang kebingungan. Karena mahasiswa pada pulang semuanya. Kondisinya PPKM. Gimana cara kita menyalurkannya nanti? Capek tiap tahun Ana rasakan. Lelah kita. Menyembelih sapi, menyembelih domba, kita potongin, kita bungkusin, kita bagi kupon ke masyarakat. Paling enak potong, siapa yang mau bagikan? Fadhol. Loh, kita tahu dari mana dia bagikan atau tidak. Bisa jadi dimakan sama dia. Maka bagi yang ingin kurban bukan online ya, mewakilkan walaupun sistemnya sekarang online, tolong jangan sembarangan. Karena banyak penipu-penipu di online tersebut atau orang-orang kalau tidak dikatakan penipu kurang amanah. Sehingga kita harus benar-benar memastikan kurban kita. Lebih baik kita kepada keluarga kita umpamanya, atau kawan kita atau lembaga yang kita tahu dengan siapa yang ada di situ dan terbukti memang kurbannya itu dibagikan, jamaah. Disalurkan, dan sekali lagi menyalurkan itu perlu dana, perlu tenaga. Sehingga tolong ketika mau korban secara online tadi ditanyakan, Ana beli 2 juta, ini sudah dibagikan, sudah masuk include biaya pemotongan, biaya pendistribusian, tanyakan. Karena yang bayar 300.000 ini dikatakan enggak, ini yang beli kurban dia itu kita minta, bukan kita minta kepada yang ngambil kurban ini 300.000 sebagai biaya perawatan. Loh, emangnya orang yang berkorban itu enggak ditarik biaya perawatan? Karena sejatinya ingat, enggak boleh kita itu mengambil dari kurban kita sebagai ongkos untuk jagal umpamanya. Kulitnya untuk jagal. Kepalanya untuk jagal. Sebagai ongkos itu nggak boleh, sebagai upah nggak boleh. Tapi sebagai hadiah boleh-boleh aja. Jadi intinya sekali lagi yang mau mewakilkan orang lain dengan sistem online itu tolong dicek kredibilitas lembaga tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan Ustaz, tapi waktu kita kurang lebih tinggal 6 menit lagi. Ustaz, mungkin ada sekitar 2 pertanyaan lagi. Tafadhol. Nanti Bismillah. ditutup dengan doa. Mohon maaf nih kepada seluruh peserta kajian apabila pada kesempatan kali ini tidak bisa kita sampaikan pertanyaannya. Untuk 2 pertanyaan terakhir ini yang sering kali juga ditanyakan Ustaz dari yang berapa kali kirim pertanyaan. Untuk
untuk sapi nih Ustaz, apakah untuk sapi sepertujuh bagian itu untuk di atas namakan per individu atau per kepala keluarga Ustaz? Dan nomor 2, apabila panitia melakukan, ada panitia kecil untuk pemotongan, apakah memang panitia mendapat jatah, ada hukumnya atau tidak Ustaz? Yang terakhir mungkin Ustaz, ada orang yang kita rencanakan sedekahkan untuk mendapat kurban tapi tidak mau menerima kurbannya Ustaz. Hukumnya seperti apa Ustaz? Gimana? Yang pertama tadi tentang sapi untuk 7 orang. Ustaz, Oke. Itu atas namanya per individu orangnya atau boleh, atau kan ada yang kepala keluarga atau per kepala keluarga itu Ustaz? Perorangan atau niatnya itu perorangan atau atas nama satu keluarga itu Ustaz? Maksudnya itu perbagiannya Ustaz? Ya, afwan dok. Jadi sapi ini kan untuk 7 orang. Atau dia satu orang memotong sendirian? Dia rencana sapi untuk 7 orang itu apakah hitungannya individu ataukah berdasarkan kepala keluarga? Pertanyaannya itu Ustaz. Oke, siap. Jadi, nah, ya, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Jadi sebenarnya 7 bagian di sapi itu adalah pengganti 7 bagian di domba, bukan orangnya. Sehingga sebagaimana satu domba itu cukup untuk satu keluarga, begitu pula 7 bagian yang ada di sapi tersebut. Jadi bukan untuk 7 orang sebenarnya, bukan pengganti 7 orang, tapi sebagai pengganti 7 ekor domba. Jadi kalau dikatakan bagaimana niatnya, ya niatnya nggak masalah. Seperti domba yang diniatkan satu orang meniatkan untuk keluarganya. Artinya menginkludkan keluarganya dalam pahala. Jadi nggak ada masalah dalam 7 ekor, dalam 1 ekor sapi itu untuk 7 kepala keluarga umpamanya, nggak ada masalah seperti itu. Tapi pertanyaan yang kedua, panitia. Jadi kalau bicara panitia punya hak enggak? Enggak punya panitia hak. Tapi panitia memang boleh makan gitu loh. Dapat jatah boleh. Tapi kalau panitia mensyaratkan umpamanya, ana minta 2 kilo. Ana mau bantu asalkan ana minta 2 kilo. Ini berarti akadnya ujroh, upah. Kalau bicara upah nggak boleh dikasih dari kurban. Jadi kalau dia datang memang panitianya minta upah, berarti dikasih duit. Daging dikasih sebagai hadiah, sebagai pemberian. Jadi sekali lagi bagi para panitia, niatkan ketika mereka masuk dalam panitia kurban itu untuk membantu. Di tempat kita, panitia itu ada 2. Ada panitia yang dari dalam kampus, ada panitia yang dari luar. Panitia yang dari dalam kampus itu nggak ada akad. Akadnya membantu. Mereka membantu, mahasiswa membantu, para ustadz membantu. Kemudian yang dari luar, sebagian itu akadnya upah. Kita ngomong, antum kerja, antum masuk ke panitia, kerja dari jam sekian sampai jam sekian, kita kasih 100.000 umpamanya. Nanti kita tetap kasih daging. Sebagai hadiah buat dia, bukan sebagai upah. Jadi jangan sampai panitia itu merasa dia punya hak, karena dia bekerja, dia punya hak umpamanya 3 kilo. Enggak. Jadi akadnya akad membantu. Kalau ternyata dagingnya habis. Gimana dagingnya habis? Ya sudah, bukan rezeki kita. Yang jelas panitia mendapatkan pahala yang tertulis di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau antum mau kerja, silahkan minta upah. Karena nggak boleh diupah dengan daging kurban. Pertanyaan yang ketiga tadi. Nah, menolak pemberian ya. Jadi mungkin wallahu a'lam ya. Kalau dikatakan ada orang yang menolak pemberian ya. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di rumahnya itu ada daging. Beliau ketika mau makan kasih tahu ini daging sodakoh kepada Bariroh. Bariroh itu budak yang dibebaskan sama Aisyah radhiyallahu taala. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan buat Nabi tidak menerima sodakoh. Jadi Nabi dan anak keturunannya itu nggak boleh terima sedekah. Tapi Nabi terima hadiah.
Maka Rasul SAW mengatakan buat barirah sedekah ke kita jadinya hadiah. Nggak apa-apa gitu. Jadi kita berbaik sangka kalau memang ada orang yang tidak terima sedekah dari kita, maka kita nggak usah baper. Mungkin memang dia keluarga Nabi atau orang yang tidak terima sedekah. Mungkin kita kasihnya hadiah. Jadi dari hewan kurban itu kita boleh sedekahkan. Sedekah ini biasanya kepada orang yang di bawah kita. Atau kita boleh hadiahkan buat yang selevel sama kita atau di atas kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, Ustaz, syukran fillah Ustaz, atas diskusinya pada siang hari ini dan kajiannya. Mungkin karena sudah jam 2:30 Ustaz, mohon izin agak terlambat. Mungkin berkenan kiranya Ustaz dapat memberikan bacaan doa Ustaz. Siap. Untuk khususnya nih Ustaz dari Bin Rohis, khususnya untuk teman-teman tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk menangani pasien COVID, dan ada juga teman-teman dan keluarga teman-teman juga tenaga kesehatan yang memang sedang menderita COVID juga. Semoga Allah juga memberikan, Allah SWT menerima amal ibadah kita. Silakan pada. Nah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya hibati fillah, di saat pandemi yang begitu memprihatinkan, banyak di antara kita peduli dengan protokol kesehatan. Banyak di antara kita yang terus menghimbau masyarakat untuk menjaga imun. Tapi kita lupa untuk menjaga iman. Kita lupa untuk berobat dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Untuk menjaga imun kita dengan meminta kepada Allah Azza wa Jal. Karena sejatinya COVID ini makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal. Yang dia tidak akan dapat mengganggu. Tidak akan dapat menular. Kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal. Allahumma lakal hamdu kulluh. Wa lakal syukru kulluh. Wa ilaika yurja'ul amru kulluh. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمحن والزلازل والفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon undur diri dok, jazakumullah khairan. Ustaz, syukron Ustaz, alhamdulillah. Sekian kajian kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.